Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang mulia, kehidupan kita yang sementara ini, kalau kita hitung-hitung jumlah umur kita dengan jumlah amal kita ini mesti tekor. Amal kita ini mesti tekor. Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada penampilan zahir kamu, ya kan, kepada jasad kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan, ya kan, kalau ulama dakwah bilang a'malukum amwalukum. Amal kamu itulah harta kamu. Jadi kekayaan kamu itu ya amal. Kalau kita kan sekarang kekayaan itu kan uang, tanah, kantor, deposit, ya kan, mobil. Kekayaan itu kita itu, padahal tidak. Kekayaan itu adalah amal. Kenapa? Karena amal itu yang akan kita bawa. Kalau harta benda ini pasti kita tinggalkan. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, di dalam hadis disebutkan orang semua mengantar kita ke jenazah, tapi yang ngantar itu semua pulang, ya kan, tinggal satu yang tinggal, ya kan, yang menemani kita yaitu amal kita. Ini saya ingin sedikit menyinggung dari berbagai banyak pertanyaan pada saya di majelis-majelis. Pertama, kita sekarang itu kan di zaman fitnah, ya. Fitanul Kubro. Dalam Fitanul Kubro ini terjadi hal-hal yang sangat miris kepada kita, ya. Baru-baru ini terjadi lagi di pondok pesantren, ya kan, seperti di Pati, kan. Itu sebenarnya itu kenapa? Karena ya pada akhir zaman ini nanti Allah akan mengirimkan dua figur. Pertama Imam Mahdi, yang kedua adalah Dajjal. Jadi Imam Mahdi ini adalah pemimpin akhir zaman. Imam Mahdi ini akan turun di tahun ganjil Hijriah, ya kan? Sekarang berapa? 1447. Ada kemungkinan, tapi kalau enggak ini mungkin 1449 dan seterusnya. Dan siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi itu adalah keturunan ke-12 dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan Ali itu punya dua anak, Hasan dan Husain, ya kan? Tapi dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari keturunan ke-12 itulah nanti yang namanya adalah Muhammad bin Abdullah, satu nama dengan Rasulullah SAW, alias Al-Mahdi alias Al-Muntazar, yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Nanti dia tak keluar di tahun ganjil Hijriah itu di kurma azwahnya Rasulullah SAW. Kalau Bapak pergi ke Madinah, kira-kira 300 meter dari Madinah itu ke arah sebelah barat itu kan, itu ada kebun-kebun kurma, kebun kurma azwahnya Rasul yang besar-besar itu isinya. Nah, nanti dia turun di situ, dan kalau dia sampai di situ akan berbaiat, berjanji setia 10 orang ulama kaliber dunia tentunya. Dari 10 orang ulama itu 3 dari Hijaz, Makkah, Madinah, dan 7 dari Ajam. Ajam itu non Arab, ya. Nah, kalau saya perkirakan dari Ajam itu nanti ada dari India, ada dari Turki, ada dari Malaysia, ada dari Brunei Darussalam, dan ada dari Indonesia. Ya, Indonesia ini ada 3 di Yogyakarta sama Sunda, Banten, dan Aceh. Ini 3 kesultanan ini, ya. Kesultanan ini yang masih mengekalkan lah sistem Islam itu, ya. Walaupun mungkin di sana sini terjadi krusial, ya kan, kerusakan, tapi mereka masih kekeh, ya. Contohnya di Yogyakarta itu, kalau Sultan Jogja itu nggak mau menjual sejengkal tanahnya pun ke asing, nggak pernah. Kalau Jakarta ini sudah habis. Jakarta ini udah, ya kan, udah nggak tahu nama siapa lagi. Orang-orang Jakarta, orang Betawi ini sudah ke pinggiran, ya kan. Makanya jangan jadi orang Betawi betah di wilayah.
Maka ditera, makanya orang ya keluar aja di jalan Allah SWT. Terus nanti yang akan selamat, akan selamat dari fitnah Dajjal ini, Imam Mahdi ini begitu nanti berbaiat kepada dia 10 orang, gelombang kedua nanti berbaiat lagi 313 ulama, seperti sejumlah peserta perang Badar. Badar itu kan 313. Nah, setelah perang Badar itu 313 itu berbaiat, barulah Allah turunkan Dajjal kecil, ya kan? Apa Dajjal kecil? Dajjal kecil itu manusia biasa, tetapi perangainya, karakternya, proposalnya, pikirnya, kerjanya seperti kerja Dajjal. Itu udah bertebaran di seluruh dunia yang 30 itu. Jadi dia bagaimana supaya merusak, bagaimana supaya orang berzina, bagaimana supaya orang berjudi, bagaimana seorang mencuri, bagaimana semua orang berkelahi. Nah, dia masuk di mana-mana sektor. Nah, itu sekarang udah terasa kan? Seakan-akan keburukan itu sekarang karena udah jadi dibudayakan keburukan, seakan-akan keburukan itu jadi baik, udah biasa, ya kan? Nah, udah termasuk bahkan sekarang udah masuk ke ke khazanahnya orang Islam. Misalnya mau menikahkan sekarang campur baur, ya kan? Bukan orangnya aja, acaranya pun campur baur, sampai ada lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, nari-nari, disco-disco, ya kan? Pernikahan padahal dia menikahkan anaknya secara Islam. Nah, begitu. Nah, pesantren pun sekarang sudah masalah, terjadi banyak kejadian. Nah, ini sebenarnya kenapa itu? Nah, ini ya. Jadi yang selamat nanti aja, kalau saya perhatikan dari keadaan ini, yang selamat itu nanti 3.